Halo guys, oke tadi aku sudah nonton filmnya di bioskop. Gila, keren banget guys. Dan aku bila-bilain bawa mainannya ya, Marvel Legends. Jadi setelah nontonnya, aku fans banget nih sama Druk dan Makari. Gila, keren banget filmnya ya kalau kita nonton di bioskop. Pokoknya kalau soal CGI dan segalanya itu nggak usah diragukan lagi deh. Tapi kasihan banget ya guys, si Ajak ini dia mati di film tersebut. Dan aku memang nggak ikhlas banget sih pas dia mati dengan cara seperti itu gitu. Dan tadinya aku itu fans sama si Ikaris ini, sekarang udah nggak lagi. Jadinya aku fansnya si Druk dan Makari. Dan of course ya, Makari Speedster itu keren banget efeknya dibuat oleh Marvel Studios. Kita sudah bosen banget ya ngelihat superhero yang bisa berlari dengan sangat kencang, slow-mo kayak Quicksilver atau Flash ya. Tapi Makari ini dibuat Marvel Studios, efeknya tuh beda banget dari yang lain. Jadi kita betulan bisa lihat dari perspektif kita sebagai orang yang ngelihat Speedster atau orang yang berlari sangat cepat itu. Keren banget pokoknya, good job. Pokoknya satu kata, kalian wajib banget untuk nonton The Eternals di bioskop ya guys. Jangan sampai nggak nonton karena filmnya bagus banget. Rate-nya aku kasih 8 out of 10 ya. Karena memang ini film yang beda banget dengan film Marvel Studios yang lainnya. Oke guys, tadi kan aku sudah nonton tuh filmnya. Sekarang kita akan bahas nih post credit scene, middle, dan end credit scene. Jadi ada 2 credit scene di film The Eternals. Jadi aku akan ngebahas satu-satu, so make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Jadi pertama aku akan menceritakan terlebih dahulu apa yang terjadi di post credit scene tersebut. Kemudian kita langsung breakdown satu persatu. Oke guys, jadi aku akan bahas dulu dan menceritakan apa yang terjadi pada post credit scene yang pertama atau middle credit scene. Terlihat di scene awal ada starship kapal luar angkasa Domo, kapalnya punya Eternals yang membawa mereka 7.000 tahun yang lalu ke bumi. Ternyata kapal itu sedang terbang dan melintasi galaksi. Dan di dalam kapal tersebut ada Drake, Makari, dan Tina yang sedang berpetualang mencari Eternals lainnya. Sembari melihat peta planet bumi, Makari pun berkata dengan bahasa isyarat bahwa ini sudah seminggu, kok kita nggak mendapatkan kabar dari mereka ya? Sepertinya mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka di sini ya si Pastos, Kingo, dan Cersei ya guys. Sprite tidak dimention di sini karena dia sudah jadi manusia berkat kekuatan Unimind Cersei. Tina pun berkata Arishem, menunjukkan bahwa mereka sangat yakin bahwa Celestial Arishem yang menculik mereka bertiga. Dan Tina menyarankan untuk kembali ke bumi dan mencari petunjuk. Seketika itu juga mereka merasakan kehadiran orang luar di kapal Domo mereka. Tina dan Makari merasakan kehadiran orang tersebut, tapi Druig dia malah asik makan guys. Segera mereka siaga dan langsung bersiap. Tina sudah mengeluarkan senjatanya dan secara tiba-tiba terbuka portal di dalam kapal Domo mereka. Portalnya seperti Bifrostnya Heimdall gitu guys, jadi warna putih pelangi colorful gitu. Dan dari portal tersebut keluar makhluk troll yang sedang mabuk dan memperkenalkan karakter baru Marvel Cinematic Universe secara lebay. Troll tersebut berkata pangeran kerajaan Titan, saudara Thanos, playboy, penakluk Black Robert. Nah, kalau di komik, Black Robert itu adalah Sentry. Namun ternyata direvisi namanya menjadi penakluk Black Roger. Di sini aku nggak tahu ya maksudnya Black Roger itu apa. Mungkin mengacu kepada Captain America yang baru. Karena kan yang lama Steve Rogers, yaitu Sam Wilson. Karena kan dia Black Man ya. Tapi ini baru spekulasi ya guys. Jadi mungkin aja seperti itu. Karena kita nggak tahu nanti ceritanya seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan petualangan yang hebat. Sambutlah Star Fox from the Mystery of a Planet. Kemudian muncullah Eros dari portal tersebut, diperankan oleh one and only Harry Styles from One Direction. Star Fox atau Eros pun menyapa para Eternals dan langsung menggoda Tina, karena kalau di komik Eros ini playboy ya. Tina pun langsung berkata siapa kau, dan Star Fox pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah Eros dan memperkenalkan troll asistennya Pip the Troll, diperankan oleh Patton Oswalt. Drake pun langsung berkata, apa keperluanmu? Eros pun berkata, kami di sini ingin membantu kalian. Ia langsung mengeluarkan semacam bola emas kecil bersinar kedap-kedip yang sama dimiliki oleh Ajak dan Cersei untuk berkomunikasi dengan Celestial. Yang kalau kita lihat di film itu masuk lewat tenggorokan mereka gitu ya. Ia pun memegang bola emas tersebut dan berkata bahwa teman kalian dalam masalah besar. Tentunya si Cersei, Pastos, dan Kingo ya.
Eros pun berkata bahwa dia mengetahui lokasi mereka dan bisa menemukannya. Scene ini menandakan bahwa Star Fox atau Eros juga bisa berkomunikasi dengan Celestial. Dan memang Eros kalau di komik itu adalah seorang Eternals, dan ayahnya merupakan Eternals generasi pertama bernama Mentors Alars. Tapi kita masih minim banget nih informasinya guys terhadap Star Fox atau Eros versi MCU ini. Mungkin bisa saja berbeda origin story-nya dibuat oleh Marvel Studios, kita nggak tahu ya. Nah, kalian juga bisa tonton original story dan sejarah asal-usul Star Fox atau Eros di link pada kolom komentar di bawah ya guys. Jangan lupa ditonton. Dan karakter baru selain Star Fox, jangan sampai terlewat guys, ada Pip the Troll. Jadi Pip the Troll ini adalah seorang petualang galaksi yang nakal, tapi dia juga loyal. Dengan kemampuan teleportasi kosmiknya, ia bisa pergi kemana saja. Jika di komik, dia ini berteman baik dan setia dengan Adam Warlock. Wow, mind blowing banget ya, karakternya terhubung satu sama lain. Dan kita juga sudah tahu ya bahwa Adam Warlock akan muncul di Guardian of the Galaxy Volume 3. Cast-nya itu Will Poulter. Sebelum kita lanjut ke post credit scene yang kedua, kita bahas dulu yang pertama nih. Jadi, kenapa hanya Cersei, Phastos, dan Kingo yang ditangkap Arishem? Kenapa Druig, Tina, Makari enggak? Mungkin soal waktu aja ya guys, sampai mereka ditangkap juga. Tapi secara inti permasalahan, Cersei lah yang jadi troublemaker guys. Karena kan dia yang membangkitkan kekuatan Unimind Eternals, menidurkan kembali Celestial Tiamut, dan mengubahnya menjadi material kayak marmer atau material keramik gitu ya. Ingat bahwa Celestial itu kuat dan gak bisa dibunuh. Mereka itu merupakan ras aspiran buatannya First Firmament, dan cuma bisa ditidurkan atau di-delay gitulah istilahnya. Dan kalian wajib banget lihat link di bawah, aku sudah pin di kolom komentar tentang origin story Celestial dan asal-usul Celestial. Jangan lupa ditonton ya. Ditambah lagi Cersei yang jatuh cinta dengan manusia Dane Whitman atau Black Knight, dan juga dia sudah sayang banget dengan planet bumi. Itu menambah deh kebencian Arishem sama Cersei. Kalau Kingo dan Phastos diculik Arishem dan malahan sampai pingsan begitu, mungkin karena mereka memiliki ikatan yang dalam dengan bumi atau planet bumi, yang dimana Celestial Arishem itu tentu tahu ya hati mereka. Phastos yang sayang dengan keluarganya, dan Kingo yang sayang dengan kru-kru filmnya, manajernya yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Jadi ikatan mereka dengan manusia dan planet bumi itu sudah terlalu kuat. Akhirnya mereka juga diculik, begitupun dengan Cersei juga. Sedangkan Druig, Tina, Makari tidak diculik mungkin karena mereka tidak begitu cinta ya dengan bumi, dan tidak ada ikatan yang kuat sama planet bumi. Jadi kayak ngerjain tugasnya ya selesai gitu aja. Sedangkan Sprite, dia sudah dirubah jadi manusia pakai kekuatan Unimind Cersei, tapi masih belum terkonfirmasi apakah hal ini sukses apa gagal, belum tahu guys. Oke, itu dia penjelasan singkat aku tentang post credit scene yang pertama. Kita lanjut untuk breakdown post credit scene yang kedua atau end credit scene. Jadi setelah Cersei diculik oleh Arishem di hadapan Dane Whitman, mungkin ya dia itu langsung khawatir dan buru-buru ingin menyelamatkan Cersei, orang yang dicintainya. Sehingga dia pun mencari suatu benda pusaka keluarganya yang diyakininya bisa membantu untuk mencari Cersei dan menyelamatkannya. Scene dibuka dengan Dane Whitman aka Black Knight yang masuk ke ruang kerjanya. Dia pun mengambil sebuah peti dan hendak membukanya. Tapi terlihat dia ragu-ragu dan takut untuk membuka peti tersebut. Dengan mengumpulkan keberanian, ia langsung membuka peti tua tersebut dengan sedikit ketakutan. Ketika dibuka, muncul suara-suara yang menyeramkan, dan untuk pertama kalinya Ebony Blade Sword atau pedang Ebony Blade muncul di MCU guys. Pedang Ebony Blade itu sangat kuat dan memiliki sihir tua Merlin. Pedang tersebut dikelilingi atau dilapisi sebuah kain atau kertas mantra mungkin ya. Dane Whitman langsung mendekati pedang Ebony Blade dengan hati-hati dan membaca kalimat di atas penutup peti, Mors Mihi Lacrum, bahasa Latin yang berarti Death is my reward, atau kematian adalah hadiahku. Dan dia langsung perlahan ingin menyentuh pedang tersebut dengan jari tangannya. Pedang tersebut langsung hidup layaknya benda yang mencari inang baru. Terbukti dari bagian metal atau besi pedang Ebony Blade yang bergerak mengikuti jari Dane Whitman yang penuh dengan aliran darah. Seketika dia terkejut dengan suara orang di dalam ruangan yang berkata, "Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Apakah kau siap dengan itu, Mr. Whitman?" Nah, ini orang suaranya saja terdengar, tapi gambar mukanya nggak ada. Misterius banget ya guys suara orang ini. Dan kalian juga bisa tonton original story Dane Whitman aka Black Knight asal-usulnya di link pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa ditonton ya guys. Nah, untuk penjelasan dari post credit scene yang kedua ini nggak banyak ya. Cuman memang Direktur Eternal Chloe Zhao sudah mengkonfirmasi pada wawancara dengan fandom bahwa suara Mr.
misterius tersebut adalah superhero favoritnya, yaitu sang pemburu vampir Blade. Jadi Blade ini kalau di komik Marvel itu merupakan pemburu vampir ya. Dan filmnya itu sudah pernah rilis pada tahun 1998. Dan Marvel Studios bersama dengan Kevin Feige akan menampilkan kembali Blade ke layar kaca, mungkin dalam bentuk movie atau series, dan akan diperankan oleh the one and only Mahershala Ali. Kemudian film Eternals pun ditutup dengan scene Eternals will return. Aku berharap banget akan ada Eternals kedua ya, kayak Captain Marvel kedua, dan bisa membahas sebenarnya Celestial ini siapa, originalnya siapa, tapi yang versi MCU gitu ya. Karena kalau yang versi komik kan sudah kita lihat nonton filmnya berbeda gitu. Jangan digantungin gitu. Oke guys, itu dia penjelasan dari aku tentang 2 post credit scene dari film The Eternals. Gila, mind blowing banget ya. Semoga kita diberikan umur panjang untuk bisa ngelihat kelanjutan dari karakter-karakter yang muncul di post credit scene tersebut. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk nonton link-link video yang udah gue pin di kolom komentar. Itu bisa menambah informasi kalian tentang film The Eternals. Thank you for watching. See you next time.